Benteng Oranye ini sekaligus menjadi bukti kejayaan kekuasaan Belanda di kota Ternate. Sejarah awal dibangunnya Benteng Oranye itu dimulai ketika hadirnya bangsa kolonial Portugis ke Ternate di tahun 1512. Itu kemudian tahun 1522 mulai dibangun Benteng Oranye dan diberi nama sebagai Benteng Malayo atau Fort Malayo karena pada saat itu banyak bermukim penduduk atau komunitas pribumi yang berada di sekitar benteng sehingga diberi nama benteng atau Fort Malayo. Dan hadirnya Belanda ketika 1606 dan ada versi yang menyebutkan 1607, maka diubahlah nama dari Benteng Malayo menjadi Benteng Oranye itu pada tahun 1609 oleh Francois Winters. Dan sejak itulah benteng ini lebih dikenal dengan Fort Oranye. Nama Oranye dilekatkan sebagai nama benteng ini memiliki sejarah tersendiri karena pada masa itu dilekatkan nama tersebut sebagai bentuk penghargaan terhadap seorang William van Oranje yang berhasil memimpin pemberontakan untuk melawan Spanyol hingga membawa Belanda atau Netherlands terbebas dari cengkraman koloni Spanyol. Sebagai benteng terbesar yang ada di kota Ternate, keseluruhan gedung berjumlah sekitar 9 gedung yang memiliki fungsi peruntukan yang berbeda yang hingga kini telah berubah fungsi. Di awal pendirian itu beberapa bangunan kita melihat terdapat beberapa fungsi sesuai dengan bentuk dan zamannya masing-masing. Ada yang digunakan sebagai gudang obat atau apotik karena berada dekat dengan rumah sakit. Kemudian ada juga difungsikan sebagai barak prajurit dan juga ada beberapa sumur yang terdapat di dalam benteng karena di dalam benteng ini berbeda dengan benteng yang lain di Ternate. Di benteng ini memiliki keistimewaan karena menjadi tempat pemukiman bagi orang Eropa. Saat ini fungsi benteng itu kemudian berubah menjadi tempat aktivitas pelayanan pemerintahan daerah Kota Ternate atau beberapa dinas kebudayaan, ada juga dinas perpustakaan dan kearsipan, ada juga museum rempah, dan yang lainnya itu dijadikan sebagai tempat kreativitas bagi komunitas lokal. Bangunan tembok Oranye sangat kokoh. Tembok benteng ini berbahan batu bata, batu kali, batu karang, dan pecahan kaca. Tidak heran bila tembok benteng ini tetap bertahan sekalipun sudah berumur ratusan tahun. Di beberapa sudut tembok saya masih dapat menyaksikan beberapa meriam asli yang dipakai oleh Belanda untuk menghalau musuh, khususnya Spanyol dan Portugis. Banyak sekali peninggalan Portugis, bahkan ada Spanyol juga, dan juga Belanda yang terdapat di dalam benteng. Ada seperti genta atau bel gereja yang dahulunya dibawa dari Goa India, dibawa oleh Portugis ketika awal kedatangannya, dan genta asli saat itu berada di gereja batu atau Santa Wilbrodus di Ternate. Sementara genta yang kita saksikan di depan gerbang Benteng Oranye, pintu masuk itu adalah duplikat. Dan menariknya itu, genta tersebut masih dalam kondisi yang baik. Ada juga makam Belanda, yaitu kita sebut Noni Belanda lah. Nama lengkapnya adalah Susanna de Graaf. Susanna de Graaf ini disebutkan dalam catatan yang tertera di batu atau prasasti tersebut. Disebutkan yang mulia putri. Jadi bisa jadi bukan seorang istri biasa, tapi memang memiliki ikatan kekerabatan atau kelas bangsawan, karena di dalam tulisannya seperti itu.